Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Takebara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips pada teman-teman bagaimana cara saya dalam meracik media tanam untuk tabu lampot. Media tanam itu adalah tempat hidupnya tanaman. Jadi media tanam ini sangat penting karena akan menentukan pertumbuhan dan bahkan mungkin sampai nanti tahap pembuahan. Bagaimana cara saya meracik media tanam untuk tabu lampot? Simak selengkapnya hanya di Takebara Farm Channel. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Selamat pagi guys. Ini kebetulan saya lagi membuat media tanam untuk tabu lampot. Kemarin itu ada yang request tolong dibuatkan video cara membuat media tabu lampot yang bagus. Oke ya, ini bagus menurut saya guys. Jadi kalau di channel lain itu beda, yaitu hal biasa guys. Yang selalu saya gunakan itu medianya itu seperti ini ya. Mohon maaf ya, ini sedang kurang sehat kondisinya, jadi suaranya agak bendeng sedikit ya. Tapi nggak apa-apa ya guys, tetap semangat. Oke, langsung saja akan saya mulai. Oke ya, untuk yang pertama yang biasa saya gunakan itu mudah, simple guys. Jadi tidak perlu banyak campuran. Saya hanya menggunakan tanah, kemudian sekam. Nah, di sini saya menggunakan sekam yang sudah lapuk karena saya akan membuat media tanam itu yang langsung bisa digunakan guys. Jadi tanpa fermentasi, tanpa perlakuan apapun ya. Jadi ini adalah media tanam yang saya buat, ini adalah yang langsung bisa digunakan untuk tabu lampot. Bahannya hanya ada dua. Di sini saya menggunakan sekam lapuk. Kenapa saya menggunakan sekam lapuk? Kalau sekam yang baru biasanya itu masih ada biasanya kutu-kutu itu akan mengganggu perakaran tanaman, itu seperti itu ya. Tapi seandainya teman-teman nggak punya untuk sekam lapuk yang seperti ini, gunakan sekam yang baru ambil dari tempat penggilingan padi pun juga nggak apa-apa ya, asalkan itu dikeringkan terlebih dahulu atau mungkin bisa juga dilakukan sterilisasi ya. Jika di sekam mentah itu kita lihat banyak kutu-kutu, biasanya itu dilakukan sterilisasi atau kita simpan dulu di tempat yang panas agar bibit penyakit itu hilang. Itu saja ya. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang bahan yang kedua itu adalah tanah guys. Nah, tanah itu kalau yang langsung digunakan untuk media, jadi kita racik langsung bisa kita gunakan, usahakan menggunakan tanah yang bagus ya guys. Bisa tanah kebun tapi yang bagian atas, atau tanah bambu seperti ini. Maksudnya itu tanah di sekitaran tanaman bambu ya, di kebun bambu itu bawahnya kita ambil. Nah, ini bagus guys. Nah, itu masih ada akarnya ya. Ini adalah tanah yang paling bagus kalau menurut saya guys ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Tuh bisa dilihat warnanya agak hitam guys, menghitam seperti ini. Nah, ini bagus guys. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tanah yang kebun yang biasa, tapi gunakan tanah yang atas saja guys. Jangan terlalu ke bawah mengambilnya, itu nanti kurang bagus juga. Karena kalau menggunakan tanah yang galian, bekas galian, atau mungkin tanah yang terlalu dalam, itu membutuhkan proses yang lama lagi guys. Jadi kalau untuk langsung digunakan itu kurang bagus ya. Saya sarankan itu ya. Jadi bagusnya itu menggunakan tanah
kebun yang bagian atas atau mungkin tanah di sekitaran pohon bambu seperti ini. Ini ya, ciri-cirinya seperti ini ya. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only. Nah, ini ada yang menggumpal seperti ini guys. Tapi ini masih bagus. Kalau kita siram, dia itu akan pecah sendiri guys. Jadi seperti ini, kita kalau pecah ini ya. Kalau kita pecah itu seperti ini. Kalau kita remas, nah bagus ya guys. Jadi tidak lengket. Dia itu selain gembur, dia itu banyak nutrisinya di sini guys. Ya, ini mantap jiwa ini ya tanahnya. Ini guys, yang menggumpal seperti ini pun diremas itu akan bagus tuh, lihat ya. Tuh. Lihat, jadi tidak lengket ya guys. Tuh, mantap. Ini nutrisi semua ini guys ya, gembur nutrisi semua ini. Inilah kelebihan tanah di sekitaran pohon bambu. Di bawahnya ya, kebun bambu. Di tempat saya banyak, alhamdulillah. Nah, oke. Yang terpenting teman-teman itu jangan sampai menggunakan tanah galian atau tanah berdebu, apalagi tanah yang liat guys. Itu tidak saya sarankan, karena kalau tanah liat ini sudah tidak saya rekomendasikan ya. Jadi itu perlu perlakuannya khusus. Walaupun nanti diolah bisa menjadi media yang bagus, tapi di sini saya sedang membuat untuk media tanam yang siap langsung digunakan. Jadi tidak saya rekomendasikan untuk tanah yang debu liat atau mungkin tanah yang galian guys. Oke ya. Karena kalau untuk jenis tanah itu perlu proses fermentasi atau mungkin pencampuran bahan lain guys, untuk menjadi gembur dan bernutrisi kembali. Ini akan saya contohkan ya, tanah-tanah yang di sekitaran saya yang kurang bagus untuk dijadikan media tanam tabu lampot yang langsung bisa digunakan. Nah ini guys, ini yang namanya tanah galian itu seperti ini guys. Tuh ya, ini keras ini keras ini ya. Disiram pun itu nanti hasilnya keras guys dia itu. Tuh lihat ya. Tanahnya seperti ini, miskin nutrisi ini guys, tidak gembur. Nah tuh, bisa dilihat. Tuh, kalau digali seperti itu, kita ambil yang di bagian ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita masukkan ke dalam pot, ya sudah, nggak bisa menyerap air guys. Akhirnya keras. Untuk tanah yang model seperti ini perlu perlakuan khusus, pencampuran bahan lain dan fermentasi itu lebih bagusnya. Saya sudah pernah juga ya guys. Kalau langsung digunakan tanpa proses itu hasilnya tidak akan bagus guys. Ya, itu yang sudah saya buktikan sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tanah berdebu guys. Tanah debu itu biasanya di lapisan atas sendiri. Tanah debu itu tidak saya rekomendasikan juga. Jadi dia itu tidak bisa menyerap air. Walaupun kita siram itu air itu tidak akan terserap guys. Nah seperti ini nih ya, ini tanah debu ini guys. Lihat tanah debu berdebu biasanya di bagian yang atas. Nah ini nih, ini kan debu kan. Tuh ini yang seperti ini nih. Ini tanah debu ini kurang bagus guys. Ya tidak saya rekomendasikan juga untuk yang langsung bisa digunakan untuk media tabu lampot. Ini perlu proses juga ini guys. Tanah yang seperti ini nggak ada nutrisinya guys. Nah kebetulan ini ada ya guys, yang sudah saya campur. Ini tanah berdebu ini guys. Coba dilihat, ini sudah saya campur dengan sekam pun masih seperti ini. Kalau disiram dia itu airnya menggenang di atas seperti ini. Tuh lihat. Nah ini tanah debu guys. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya yang tidak saya rekomendasikan juga adalah tanah yang kandungannya agak liat ya guys. Tapi di sini saya tidak ada contohnya. Alhamdulillah di sekitaran saya itu tanahnya lumayan bagus-bagus semua. Ya jadi saya tidak ada contohnya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, tanah yang liat, yang kandungannya liat seperti itu. Teman-teman saya yakin sudah mengetahuinya. Oke, langsung saja kita ke takarannya guys. Nah ini takaran ya. Ini penting ya guys, untuk masalah takaran ini penting menurut saya. Selain tadi komposisinya, kemudian takarannya ini penting. Karena untuk takaran ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita di dalam pot. Oke ya guys, jadi simak baik-baik. Untuk pertumbuhan saya mencampurkannya itu 1:1 ya guys. Jadi sekamnya itu satu ember misalkan. Tadi saya gunakan ember yang sekecil ini.
Jadi sekamnya itu 1 ember, kemudian untuk tanahnya 1 ember, itu 1:1 ya guys. Untuk takaran ini itu saya gunakan jika saya menanam tanaman di dalam pot hanya untuk pertumbuhan saja guys. Ya, ini penting ini, tolong disimak ya. Kemudian untuk jangka panjang yang nantinya tanaman itu sampai berbuah di dalam pot, saya menggunakan 2:1 guys. Jadi tanahnya 2, kemudian sekamnya 1. Jadi untuk nantinya sampai berbuah itu banyakin tanah guys. Ya, kenapa banyakin tanah? Karena kalau kebanyakan sekam untuk penyimpanan nutrisi itu nanti akan kurang guys, kurang bagus untuk menyimpan nutrisi kalau terlalu banyak sekam seperti ini. Jadi tanah ini sebagai penyimpan nutrisi terbaik ya. Seperti itu ya. Ingat ya, untuk pertumbuhan saya biasanya menggunakan takaran 1:1. Kemudian untuk kelangsungan sampai berbuah tanaman di dalam pot itu saya menggunakan 1:2. Oke ya guys, ini hal pentingnya sebenarnya yang akan saya bagikan pada teman-teman ya. Kemudian apakah hanya menggunakan 2 campuran ini? Iya ya, jadi untuk pembuahan itu saya tidak mencampurkan pupuk kandang atau mungkin yang lain. Tidak ya, tidak saya mencampurkan itu, hanya 2 bahan ini saja cukup ya. Ininya 2, tanahnya, untuk sekamnya itu 1. Untuk pembuahan sampai berbuah ini tanaman di dalam potnya ya nanti ya guys. Tapi kalau untuk pertumbuhan saja biasanya saya gunakan untuk pembibitan biar cepat besar, akarnya cepat banyak. Itu saya campur langsung dengan kohe kambing misalkan ya. Ininya dengan kompos, pupuk kompos itu saya campurkan ke sini langsung. Jadi beda ya guys. Jadi beda ini, dari mulai media tanam juga sudah beda antara untuk pertumbuhan dan untuk pembuahan itu beda. Seperti ini ya guys, saya contohkan. Ini ya, ini untuk pertumbuhan saya gunakan ini ya. Tuh ya. Ini saya campurkan ini juga ke dalam media tanam saat mengolah seperti ini. Ini kompos yang sudah jadi guys, sudah terfermentasi. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan kohe kambing atau kohe kelelawar kalau ada, itu sangat bagus juga. Dan untuk menjaga kadar pH tanah itu stabil, teman-teman juga bisa menambahkan kapur dolomit atau kapur sirih seperti ini. Nah, bisa ya. Oke ya guys, jadi beda ya guys antara untuk pertumbuhan dan untuk pembuahan. Kenapa saya tidak campurkan untuk pupuk kandang di dalamnya? Ini banyak mengandung nitrogen guys. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang melakukan treatment pembuahan kemudian sudah dipupuk menggunakan pupuk sintetis seperti MKP dan lain sebagainya yang tinggi fosfor, atau mungkin menggunakan pupuk organik ya seperti POC pembuahan, tapi kok tetap keluarnya terigu saja. Nah ini guys, ini permasalahannya karena di dalam tanah ini banyak sekali mengandung nitrogen karena pertama itu kita campur untuk pupuk kandangnya ini guys ya. Ini pengaruhnya karena di dalam tanah itu masih banyak mengandung nitrogen, makanya dia itu tidak mau berbuah ya. Jadi dia maunya tumbuh terus guys. Ini ya. Jadi semuanya itu berasal dari media tanam, karena media tanam itu adalah tempat hidupnya tanaman di dalam pot, khusus untuk tambulan pot ini ya guys. Oke ya, cukup simpel seperti itu saja ya, tapi ini pengaruhnya besar guys ya. Oke, langsung saja akan saya campur. Saya hanya menggunakan kedua bahan ini karena ini saya akan gunakan untuk proses pembuahan untuk jangka panjang. Jadi saya tidak campurkan untuk kompos kemudian kapur dolomit. Oke, akan saya campur dulu ini ya guys. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Oke ya, sudah saya campurkan dan ini adalah perbandingannya 1:1. Jadi untuk pertumbuhan guys, akan saya tambahkan untuk tanahnya 1 bagian lagi ya, jadi nanti 2:1. Karena media tanam ini akan saya gunakan sampai nanti berbuah untuk treatment pembuahan di dalam pot. Oke guys, akan saya tambahkan untuk tanahnya kembali.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Oke ya guys, ini sudah bisa digunakan untuk media tabu lampot. Simple, tidak terlalu banyak bahan, dan ini sangat mudah prosesnya. Tinggal dicampur saja sudah jadi media tanam ya. Tidak terlalu banyak bahan guys. Intinya seperti itu, mudah. Karena ini perbandingannya 2:1 untuk tanahnya 2, kemudian sekamnya 1. Jadi ini saya rekomendasikan untuk tanaman sampai dilakukan treatment pembuahan ke depannya guys. Nah, untuk media tanam yang untuk pembuahan seperti ini untuk pemberian pupuk itu menyusul ya guys. Jadi di dalam media tanam itu tidak ada pupuk kompos atau mungkin kohe kambing atau mungkin yang lain, itu tidak. Jadi pemberiannya itu nanti menyusul di atas media tanamnya, atau mungkin biasanya saya gunakan itu yang sudah direndam ya. Untuk kohe kambing atau mungkin kelelawar itu biasanya saya rendam di air kemudian saya kocorkan. Itu seperti itu ya guys. Kemudian jika menggunakan perbandingan 1:1, satu tanah kemudian satu bagian lagi adalah sekam, itu saya rekomendasikan untuk tahap pertumbuhan guys. Jadi untuk tahap pertumbuhan itu butuh kegemburan tanah agar akar itu bebas untuk tumbuh, mudah untuk tumbuh. Intinya seperti itu ya guys. Ini saya ada contohnya untuk yang pertumbuhannya bagus ya. Nah ini guys, pohon mangganya. Ini tidak saya pupuk sama sekali guys. Sampai hari ini tidak saya pupuk, hanya saya kasih PSB saja guys, semprot-semprot PSB saja. Ini seperti ini, bagus ya. Ini tidak saya lakukan treatment pembuahan karena memang medianya itu saya setting media pertumbuhan. Ya, ini lihat ya. Itu banyak sekamnya, ini bisa terlihat. Kemudian ada komposnya. Karena kalau untuk pertumbuhan itu saya langsung campurkan kompos dan kemudian dolomitnya. Jadi ini bisa terlihat ya komposnya itu. Nah, tumbuhannya sangat mantap guys. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kemudian ini saya contohkan ya. Untuk yang saya gunakan campurannya 2:1 untuk nanti sampai pembungaan. Ini seperti ini guys kondisi tanahnya ya. Dan ini juga sedang saya lakukan treatment pembuahan guys. Ini sudah mulai keluar bunga guys ya. Tuh lihat, nih sudah mulai keluar bunga. Ini semuanya nanti akan keluar bunga guys. Tuh ya. Jadi ini sangat mudah guys, sangat mudah untuk dilakukan treatment pembuahan. Tuh lihat ya guys, untuk media tanamnya tidak ada kompos dan lain sebagainya, hanya tanah dan sekam saja. Perbandingannya 2:1. Kalau untuk media tanam yang seperti ini tinggal stres air, kemudian dipupuk menggunakan unsur fosfat yang tinggi atau mungkin menggunakan pupuk organik perangsang buah, itu sudah cukup ya. Dia akan mudah untuk berbunga seperti ini nih. Mantap ya. Apakah untuk media tanam yang diperuntukkan untuk pertumbuhan yang diracik 1:1 tidak bisa dilakukan treatment pembuahan seperti ini ya? Ya jawabannya adalah bisa guys, tapi biasanya itu akan lebih sulit karena di sini sudah saya campurkan kohe kambing dulunya ya, yang sudah difermentasi, jadi banyak unsur nitrogen. Kemudian untuk media tanam yang seperti ini yang terlalu gembur itu dia itu akan boros pupuk guys, karena penyimpan unsur hara yang bagus itu adalah tanah guys. Kalau kita siram pupuk, dia itu akan langsung terbawa air sampai keluar planter bag ini ya. Jadi makanya itu akan boros pupuk. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman itu membuatnya untuk skala besar, untuk stok misalkan seperti itu ya. Ini harus ditutup ya guys, agar nanti kelembabannya itu dapat terjaga, bisa dengan plastik atau mungkin dengan terpal seperti ini ya. Ini kemarin sore baru saya buat. Ini untuk pertumbuhan guys, banyak sekamnya itu ya, bisa dilihat ya perbandingannya. Jadi ini untuk pertumbuhan, tidak untuk pembuahan, jadi beda ya guys.
Kalau ini tidak ditutup, itu nanti tanahnya kering dan mikroorganisme di dalam tanah itu akan mati ya guys. Jadi nanti tanahnya tidak subur lagi. Of everything you know that you could get, don't let them guide your life towards regret. Oke ya guys, itu saja yang bisa saya bagikan terkait dengan media tanam tabu lampot, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman di rumah. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back. Oke ya guys, itu tadi cara saya dalam meracik media tanam untuk tabu lampot. Jadi pada intinya untuk pertumbuhan dan pembungaan nantinya itu saya bedakan untuk campurannya ya guys. Jadi untuk pertumbuhan itu saya gunakan 1:1, kemudian untuk pembungaan nantinya itu 2:1. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.